kelompok kita akan menampilkan sebuah rekaman wawancara tentang konflik sosial dari pemilihan kepala desa. Boleh diceritain nggak awal mula kejadiannya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya, bahwa pada tahun 2021 di desa kami diselenggarakan pemilihan kepala desa untuk 6 tahun yang akan datang. Pada saat itu terdapat dua calon kepala desa yang akan menjabat 6 tahun yang akan datang. Di mana dua calon tersebut diantaranya calon nomor satu adalah mantan kepala desa yang sampai sekarang masih menjabat. Calon yang kedua adalah calon nomor 2, kebetulan adalah mantan kepala desa tahun 95-an yang dulu pernah kena masalah, terus sekarang ikut mencalonkan kembali. Seperti pada umumnya bahwa setiap pelaksanaan pilkades, masing-masing calon itu memiliki tim sukses atau istilahnya bahasa Jawanya kucucuk. Nah, masing-masing tim sukses atau cucuk tadi adalah bertugas untuk mencari dukungan atau mencari pendukung pada masyarakat, terutama masyarakat atau warga yang sudah memiliki hak pilih. Mereka, tim sukses tadi adalah membujuk, merayu dengan berbagai cara. Di antaranya salah satunya adalah melalui sosialisasi, program kerja, visi, dan misi dari masing-masing calon yang didukungnya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya dan ini sudah umum di masyarakat adalah melalui money politik atau politik uang dengan cara tadi tim sukses adalah bagi-bagi uang kepada calon pemilihnya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya dengan cara mengiming-imingi sejumlah uang. Nah, dari situlah awal dari istilahnya konflik di masyarakat, karena secara tidak langsung masyarakat akan ngomong saya dapat sekian dari masing-masing cucuk atau masing-masing tim sukses. Nah, akhirnya lama-kelamaan akan terjadi konflik sosial antar kedua pendukung calon kepala desa. Nah, sebagai contoh yang pernah terjadi di desa saya, perlu saya ceritakan bahwa masyarakat kita, terutama di desa kami adalah kalau saya amati mayoritas SDM, sumber daya manusianya adalah menengah ke bawah. Di samping itu, tingkat pendidikannya adalah juga rata-rata masih menengah ke bawah. Apalagi hubungannya dengan masalah demokrasi. Padahal pilkades itu sudah umum dan sudah sering dilaksanakan hampir setiap 5-6 tahun sekali. Tapi kenyataannya masih seperti ini. Masyarakat lebih cenderung kepada politik uang yang akhirnya bisa menimbulkan konflik sosial. Tuh, ada yang bilang gini, akhirnya terjadi pengelompokan antara kedua kubu calon. Sampai-sampai di desa kami, karena adanya pilkades kemarin, itu terjadi kelompok-kelompok. Ada kelompok pendukung A dan kelompok pendukung B. Kebetulan di kampung kami atau sekitar rumah kami
itu ada 2 kelompok besar. Kelompok pendukung calon 1 dan kelompok pendukung calon 2. Sehingga apa yang terjadi? Pada kenyataannya calon yang didukung oleh kelompok kami yang sama-sama besar itu terjadi kekalahan atau kalah dalam pilkades. Nah, karena SDM dan pendidikan demokrasinya masih menengah ke bawah, akhirnya sampai hari ini masih terjadi katakanlah gap antar kedua pendukung sampai saat ini. Karena terlalu kuatnya pendukung dan terlalu kuatnya tadi ada kelompok, seakan-akan tidak dapat menerima hasil, tidak dapat menerima kenyataan kalau dukungannya atau calon yang didukungnya itu kalah. Sampai saat ini pendukung-pendukung yang fanatik calon yang kalah masih membentuk kelompok-kelompok bersama pendukung, sesama pendukung, sehingga interaksi antara masyarakat pendukung yang kalah dengan masyarakat pendukung yang menang masih belum bisa normal seperti sebelum-sebelumnya. Itulah sekelumit cerita singkat tentang pelaksanaan pilkades yang sudah terjadi hampir 2 tahun yang lalu, yang imbasnya sampai sekarang masih terasa. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Lalu bagaimana pendapat Anda tentang kejadian ini? Kalau pendapat saya, berarti masyarakat secara umum, masyarakat terutama di desa kami, perlu diberikan wawasan tentang demokrasi. Karena kegiatan pilkades itu kegiatan yang rutin. Oleh karena itu perlu diberikan sosialisasi, terutama dari perangkat atau mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat yang lebih paham dengan sosialisasi tentang demokrasi, terutama pilihan kepala desa. Atau juga nanti perlu diberikan sosialisasi dari mungkin calon pemilih, atau dari Babinsa, atau dari Babin Kaptimas, atau tokoh-tokoh masyarakat yang lebih paham tentang demokrasi. Itu saya kira seperti itu. Jadi perlu pemahaman lagi masyarakat yang tadi saya katakan adalah memiliki SDM atau pengetahuan tentang demokrasi yang masih kurang. Begitu mungkin. Barangkali ada yang lain? Lalu harapannya dari Anda gimana agar semua konflik ini selesai tuh seperti apa? Oh, harapan saya, ya mudah-mudahan secepatnya masyarakat kita bisa hidup rukun, guyup rukun seperti sedia kala. Lah bagaimana caranya? Ya mungkin kita sering-sering mengadakan pertemuan yang tanpa membedakan antara kelompok A dan kelompok B. Misalnya kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan, ada yasin tahlil, mungkin yang lain, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin peringatan Hari Besar Islam atau peringatan Hari Besar Nasional yang melibatkan seluruh tanpa membedakan kelompok-kelompok. Harapan kami, jadi intinya, harapan kami secepatnya nanti masyarakat sudah sadar bahwa pemilihan atau pesta demokrasi yang sudah berlalu kemarin adalah hal-hal yang biasa. Walaupun jagonya atau calonnya tidak kalah, toh itu tetap pemimpin kita. Kalau tadi pilkades berarti walaupun dukungan saya pilkades yang tidak terpilih itu tetap kepala desa kami. Sama halnya dengan presiden, walaupun bukan saya dukung kan tetap kepala desa kami, presiden kami. Begitu saya kira. Terima kasih atas waktunya untuk bisa diwawancara. Jadi, ini hasil dan pembahasan dari kelompok kami, kelompok 5. Pada tahun 2019, terdapat pemilihan di Desa Pulau Gedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dalam pemilihan kepala desa tersebut, terdapat 2 calon kepala desa.
Sebut saja calon A dan calon B. Si calon A ini memiliki pendukung yang fanatik di desa tersebut. Sekitar 10 tahun yang lalu, calon A ini juga pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa, namun mengalami hambatan karena tersandung suatu kasus. Pada tahun 2019, calon A ini kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa. Si calon A ini merupakan orang yang terpandang di desa tersebut, sehingga banyak warga yang mendukung calon A ini. Sedangkan sebaliknya, kebanyakan pendukung calon B lebih ke warga yang menengah dan kurang mampu. Pada saat pemilihan kepala desa berlangsung, tanpa diduga, calon A mengalami kekalahan dan calon B lah yang memenangkan pemilihan kepala desa. Padahal pendukung dari calon B lebih sedikit dan tidak terkenal kefanatikannya. Setelah pemilihan kepala desa, mulailah terjadi konflik antara warga desa tersebut. Warga seperti terbelah menjadi dua, yaitu pendukung calon A dan pendukung calon B. Pendukung calon B yang tidak fanatik merasa dibeda-bedakan oleh pendukung calon A yang kalah dan fanatik tersebut. Pendukung calon B sering diasingkan dalam kegiatan masyarakat oleh pendukung calon A. Apalagi pendukung calon B merasa tidak bisa melakukan apa-apa karena kalah populer. Padahal calon yang didukungnya menang. Konflik sosial antara warga ini bukan konflik yang sifatnya fisik. Konflik ini lebih bersifat seperti perang dingin antara dua kelompok warga, dan sampai Pada saat ini pembahasan, konflik menurut masih kelompok berlangsung kami, dan belum kasus tahu yang kapan terjadi di selesainya. desa Pulau Gedang tersebut termasuk ke dalam konflik sosial, karena di dalam kasus tersebut terdapat benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Selain itu, kasus tersebut juga berakar-akar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah ekonomi, dan masalah kekuasaan. Apabila dikaitkan dengan teori-teori konflik sosial, kasus tersebut masuk ke dalam teori Karl Marx dan teori Ralph Dahrendorf. Kasus tersebut menyinggung manusia sebagai area ketimbangan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Kemudian, kasus ini juga berkaitan dengan konflik yang muncul dalam suatu sistem yang tidak bisa dihindarkan dari relasi pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Menurut narasumber, faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial antara dua kelompok warga tersebut adalah karena adanya keterbatasan intelektual di desa Pulau Gedang. Karena keterbatasan inilah yang kemudian dipahami dan dimanfaatkan dengan salah oleh kedua kelompok warga sehingga menimbulkan konflik. Video wawancara dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.